mata pelajaran fisika kelas 12 MIPA SMA Siti Aisyah Kadungora. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang induksi magnet yang sebelumnya telah disampaikan oleh kelompok 1 dan materi gaya magnet pada teknologi. Sebelum pada pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Wulansari Fatonatun Azahra, saya Julia Ananda, saya Frida Firdiana, saya Riyadi Rahman Pratama, saya Abu Ramadan. Berlanjut pada sesi selanjutnya yaitu penjelasan materi yang masing-masing akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Melanjutkan materi induksi magnet yang telah disampaikan sebelumnya oleh kelompok 1 pada pertemuan kemarin, yaitu 2 poin tentang kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang solenoida atau solenoida yang termasuk poin ketiga dalam induksi magnet. Solenoida ini adalah sebuah konduktor panjang yang digulung dengan lilitan yang sangat banyak dan berdekatan sehingga membentuk suatu kumparan. Bisa juga disebut solenoida ini adalah kumparan dengan lilitan yang sangat banyak. Disebutkan sebelumnya bahwasanya solenoida ini adalah konduktor panjang yang digulung. Nah, panjang dari solenoida ini lebih besar daripada diameter solenoida sendiri. Dalam solenoida ideal, panjang solenoida dikatakan tak hingga. Nah, ketika konduktor dalam solenoida ini dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet yang bekerja melalui kumparan di sekitar porosnya atau di sekitar solenoida tersebut. Bisa teman-teman lihat gambar di samping merupakan gambar dari solenoida. Telah saya sebutkan di awal bahwasanya solenoida ini adalah lilitan. Nah, di gambar di samping juga terlihat ada sebuah lilitan, ada lilitan-lilitan yang merupakan definisi dari solenoida tersendiri. Nah, adapun untuk menentukan induksi magnet yang terdapat pada solenoida terbagi menjadi 2. Yang pertama ada induksi magnet di pusat solenoida dan induksi magnet di ujung solenoida. Masuk untuk menentukan induksi magnet di solenoida. Nah, yang pertama adalah induksi magnet di pusat solenoida, yaitu dengan B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Ini adalah rumus untuk induksi magnet di pusat solenoida. Dengan B adalah induksi magnet dan persamaannya adalah WB per M kuadrat atau bisa juga disebut dengan Tesla. Yang kedua, mu0 permeabilitas ruang hampa atau WB per AM. I untuk I adalah kuat arus listrik, persamaannya ampere atau disingkat menjadi A. N jumlah lilitan, L panjang solenoida atau M meter. Ini meter. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan induksi magnet di pusat solenoida. Nah, ada juga yang kedua, menentukan induksi magnet di ujung solenoid. Nah, untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoid, hanya yang berbeda adalah di sini ketika di pusat solenoida B mu0 dikali I dikali N per L. Nah, untuk di ujung solenoid adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2L. Ini adalah untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoid. Nah, dengan berarti bahwasanya induksi magnet di ujung solenoida adalah setengah dari induksi magnet di pusat solenoida. Masuk pada contoh soal dalam pembahasan solenoida. Nah, di sini kita akan mencoba memecahkan sebuah soal yang berkaitan dengan solenoida. Soalnya adalah suatu solenoid panjang 2 meter, berarti diketahui panjangnya 2 meter dengan 800 lilitan. Maka N sama dengan 800
dan jari-jari 2 cm. Bila solenoid itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, berarti I sama dengan 0,5 ampere. Tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoid dengan mu0 sama dengan 4pi dikali 10 min 7 Wb Amin 1 N min 1. Ditanyakannya adalah induksi magnet di ujung solenoid. Yang ditanyakan di sini adalah di ujung solenoid. Otomatis kita menggunakan rumus B sama dengan mu0 I N per 2L dengan mu0 4 dikali 10 dikali I-nya adalah 0,5 dikali N 800 per 2 dikali L-nya adalah 2. Kita bisa coret ini 4 dibagi 2 dikali 2, jadi habis 0,5 dikali 800 sama dengan 400 pi dikali 10 min 7, atau bisa juga 4 pi dikali 10 min. Jadi besar induksi magnet yang berada di ujung solenoida di soal tersebut adalah 4pi dikali 10 min 5. Ini adalah jumlah induksi magnet di ujung solenoid. Selanjutnya poin terakhir dari induksi magnet, yaitu toroida. Nah, toroida ini adalah solenoida yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi kan solenoida itu adalah sebuah lilitan. Tadi solenoida adalah sebuah lilitan yang sangat berdekatan dan berbentuk panjang. Nah, sedangkan toroida ini adalah solenoida yang berbentuk lingkaran, atau bisa juga disebut toroida ini adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Nah, untuk toroida ideal terdiri dari lilitan kawat konduktor yang panjang dan melingkar, lalu berbentuk cincin donat dan terbuat dari bahan non-konduktor. Untuk selanjutnya adalah menentukan induksi magnet di pusat toroida. Untuk menentukan induksi magnet di pusat toroida adalah dengan rumus ini. B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2πr. Rumus ini tidak jauh beda dengan rumus solenoida, hanya saja hanya saja pada toroida dibagi 2πr, bukan L atau 2L. Dengan B induksi magnet, mu0 permeabilitas ruang hampa, I kuat arus listrik, N jumlah lilitan, dan R adalah jari-jari toroida. Contoh soal dari toroida. Sini ada sebuah soal. Sebuah toroida memiliki 60 lilitan. Berarti diketahuinya adalah N sama dengan 60 dan jari-jari 10 cm, R 10 cm. Karena satuan dalam jari-jari adalah karena satuan dalam jari-jari adalah meter, maka 10 cm diubah ke meter jadi 0,1 meter. Jika kuat arus yang melalui toroida sebesar 200 mA, I sama dengan 200 mA. Di sini juga satuan arus listrik adalah 200 ampere, maka 200 mA dipindahkan ke ampere jadi 0,2 A. Tentukan besar induksi magnet ditanyakan. Tanyakannya adalah induksi magnet dalam toroida B.
soal ini bisa kita pecahkan dengan rumus yang tadi, yaitu B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2 pi N, dimana nilai mu 0 sudah ditetapkan, yaitu 4 pi dikali 10 min 7 dikali I nya 0,2 dikali N nya 60 per 2 pi dikali N nya adalah 0,1. Ini bisa dicoret, 4 dibagi 2 tinggal 2, 0,2 dibagi 0,1 tinggal 2 juga. Disambung ke sini. 2 dikali 2, 4 dikali 60, 240 dikali 10 atau 2,4 dikali 10 min 5. Ini adalah besar induksi magnet di pusat toroida tersebut dengan satuannya, yaitu 2,4 dikali 10 min 5 WB dikali N kuadrat. Pertama, penerapan gaya magnetik dalam teknologi manusia. Penerapan gaya magnetik dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada peralatan listrik rumah tangga. Bahkan hiasan dan aksesoris rumah pada saat ini banyak menerapkan dan memanfaatkan gaya magnetik sebagai perekat. Dalam dunia teknologi, penerapan atau pemanfaatan gaya magnetik dapat ditemui dalam galvanometer atau alat ukur analog, relay, kereta maglev, dan masih banyak lagi yang memanfaatkan gaya magnetik. Yang pertama, penerapan gaya magnetik pada galvanometer. Apa itu galvanometer? Jadi, galvanometer berperan sebagai komponen dasar pada beberapa alat ukur, antara lain ada ampermeter, voltmeter, serta ohmmeter. Peralatan ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur arus listrik lemah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Galvanometer berupa komparan bergerak terdiri atas sebuah kumparan terbuat dari kawat berbagai isolasi, halus dan dapat berputar pada sumbunya yang mengelilingi sebuah inti besi lunak tetap yang berada di antara kutub-kutub suatu magnet permanen. Interaksi magnet B akan dihasilkan bila arus listrik mengalir melaluinya sehingga akan mengakibatkan torka pada komponen bergerak memiliki tongkat petunjuk atau cermin yang membelokkan berkas cahaya ketika bergerak, di mana tingkat pembelokan tersebut merupakan ukuran kekuatan arus. Prinsip kerja galvanometer sendiri tidak terlalu rumit. Dalam galvanometer modern ada koil yang terpasang dan melintasi skala dikalibrasi. Nah, dikalibrasi itu medan magnet inilah yang bekerja melawan modern magnet permanen. Koil lalu berputar, mendorong pegasnya dan menggerakkan penunjukan di galvanometer sehingga secara sederhana semakin besar arus searah
yang mengalir melalui koil, maka akan terlihat semakin tinggi arus listriknya. Sehingga ketika baling-baling berputar, sekali akan menyembunyikan lonceng tersebut. Semakin lonceng berbunyi, maka tandanya arus air semakin kencang. Semakin jarang lonceng berbunyi, maka semakin arus airnya sedang lambat atau bahkan tidak ada. Tangen. Jenis yang pertama adalah tangen galvanometer. Tangen ini merupakan alat ukur yang dulu dipakai untuk mengukur arus listrik. Dan yang kedua ada astatik. Astatik ini menggunakan medan magnet bumi, maka astatik tidak galvanometer. Astatik ini tidak perlu berorientasi pada bidang bumi, jadi lebih mudah dipakai. Dan yang ketiga ada mirror, yaitu mirror ini diciptakan untuk mencapai sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Tujuannya tentu agar arus yang paling kecil sekalipun tetap terdeteksi. Dan yang keempat ada balstik, yaitu balstik jenis terakhir. Belum ada penjelasan mendalam soal balstik. Sejauh yang didapatkan, balstik memiliki kemampuan baca yang lebih baik dan jenis lainnya. Galvanometer nyatanya bisa dipakai dalam hal apapun. Penerapan gaya magnetik pada motor listrik. Sebuah motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, mesin ini tidak bising, tetapi bersih dan memiliki efisiensi tinggi. Alat ini bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Dan pada motor induksi, arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap yang menimbulkan medan magnetik. Nah, sekaligus menghasilkan arus di dalam kumparan berputar yang mengelilinginya. Keuntungan motor jenis ini adalah untuk arus tidak harus diumpankan melalui komutator ke bagian mesin yang bergerak. Arus bolak-balik yang hanya diumpankan pada stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar dan berkunci dengan magnet rotor. Dalam ini magnet bebas sehingga menyebabkan rotor berputar dengan kelajuan yang sama dengan putaran medan stator. Nah, rotor dapat berupa magnet permanen atau magnet listrik yang diumpani arus searah melalui cincin geser. Nah, motor listrik sering kita gunakan dalam sehari-hari seperti kipas angin. Nah, kipas angin akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada kipas angin, nah itu mengubah alat yang disebut motor listrik atau juga bisa mesin cuci. Nah, mesin cuci ada dalam sehari-hari. Contoh magnet dalam teknologi yang berikutnya adalah relay. Nah, yang pertama ada pengertian relay. Relay adalah komponen elektronika yang berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan menggunakan listrik. Gambar relay dapat kita lihat di samping ini. Ini adalah gambar relay dalam kehidupan nyata. Mungkin teman-teman juga sering melihatnya, sedangkan ini adalah simbol dari relay yang sebenarnya bisa dilihat juga ya teman-teman. Relay ini juga terbagi dua jenis. Yang pertama jenis relay normally open atau NO, dan yang kedua jenis relay normally closed atau NC. Nah, ini adalah komponen dasar dari relay: spring, armatur, elektromagnet, switch kontak point, dan iron core atau besi. Adapun fungsi dari relay,
Yang pertama, mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan menggunakan bantuan signal tegangan rendah. Dan yang kedua, memberikan fungsi penundaan waktu alias time delay function. Yang ketiga, melindungi motor atau komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau korsleting. Lalu bagaimana sih cara kerja dari relay? Nah, yang pertama ada coil, yaitu kotak kuning yang terdapat di gambar. Nah, coil ini akan dialiri arus listrik dari positif ke negatif. Setelah dialiri arus listrik, maka si iron core atau besi berubah menjadi gaya elektromagnet. Sehingga armatur atau pada gambar yaitu garis kuning yang panjang tertarik oleh iron core dan menutup suil kontak poin yang awalnya terbuka atau bisa disebut dalam posisi normally open menjadi tertutup atau disebut posisi normally close. Penerapan gaya magnetik pada kereta maglev merupakan kereta api yang menerapkan konsep magnet listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kereta maglev berasal dari magnetic levitation. Kereta api ini dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet bertolak-menolak sehingga kereta api melayang tepat di atas jalur lintasan kereta api tersebut. Gesekan kereta api dengan jalur lintasan berkurang sehingga kereta api bergerak lebih cepat. Sehingga menembus 650 km per jam. Gaya magnetik pada kereta cepat maglev digunakan untuk menjalankan kereta maglev sehingga tidak terjadi gesekan antar rel dan kereta cepat maglev karena menggunakan gaya magnetik untuk mengangkat dan menjalankan kereta cepat tersebut.